katakan itu, atau karena dari integritas hakimnya juga? Oh, ini integritas hakimnya. Saya kira integritas hakimnya mulai dari pimpinan sampai ke bawah. Kalau pimpinannya punya integritas, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Integritas untuk berani melakukan penataan dan melangkah secara lebih tegas terhadap kasus-kasus. Tidak lagi mencoba, misalnya seperti kasus Zaruf itu. Kan dulu dia disebutkan melibatkan banyak orang karena katanya ngurus perkara selama 10 tahun. Coba sekarang di pengadilan hanya dia sendiri yang muncul gitu ya. Tidak ada pelaku lainnya, tidak disebut. Nah, menurut saya, menurut analisis teman-teman ini banyak kemungkinan tuh banyak yang masih disimpan oleh Kejaksaan Agung. Dan Mahkamah Agung sekarang mungkin banyak kartu-kartu trufnya yang dipegang oleh Kejaksaan Agung dan itu mungkin akan terus dibuka ya, sedikit demi sedikit. Gitu kira-kira kalau analisis ya. Dan di sisi lain kita juga membaca bisa jadi ada pidana pencucian uang di sini, Bu Yenti. Kalau Anda menganalisis dari temuan-temuan yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung sejauh ini, sudah cukupkah bukti yang ada atau justru perlu digali lagi lebih dalam dan arahnya kemana? Baik, terima kasih. Gini, dalam hal ini kan hakim menerima suap ya. Hakim menerima suap, berapa tadi, 60 miliar dan sebagainya itu dibagi 3. Dan kemudian yang disita adalah mobil dan motor-motor. Itu sebetulnya sudah menunjukkan secara keras bahwa ini terjadi pencucian uang. Jadi ini juga kita apresiasi dengan Kejaksaan Agung ya Prof. Mahfud ya. Tapi memang harus bablas, jangan tertahan-tahan. Nah, dengan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa yang disita itu adalah mobil mewah, motor, itu sebetulnya kejaksaan atau penegakan hukum sedang menunjukkan ini loh terjadi pencucian uang. Gitu. Jadi sekaligus disampaikan untuk menjerakan, supaya mereka takut ya. Karena kalau dengan undang-undang korupsi itu yang kita lihat pidananya bisa ringan, kemudian penyitaannya tidak terlalu kuat. Tetapi kalau juga dikaitkan bahwa yang dilakukan para hakim yang menerima suap itu juga dia melakukan pencucian uang, yaitu dengan membelanjakan dan sebagainya. Yang itu ancamannya adalah maksimum 20 tahun dan akan ditelusuri kemana saja, termasuk ke keluarganya. Itu akan membuat mereka secara moral itu mereka akan takut, atau orang-orang yang potensi itu akan takut. Dan tadi saya setuju dan saya selalu mengatakan, sayang sekali waktu momentum Zaruf Rikar ya Prof ya, itu tidak dituntas. Ya, jadi ini kalau saya mengatakan ini jangan-jangan merupakan mafia jaringannya itu, karena dari 2012 siapa saja itu yang sudah kong kali kong dengan Zaruf waktu itu ya. Jadi dengan alasan bahwa Rikar itu lupa, masa begitu? Telusuri kasus-kasus selama 2012 sampai dengan 2024 ini. Itu harusnya seperti itu. Sehingga kita tahu, saya khawatir sekali, jangan-jangan dengan hanya Rikar saja, hakim-hakim yang sudah terkontaminasi, terutama juga melalui paniteranya, ini juga masih berkelana ini, masih menjalankan aksi busuknya. Ya karena korupsi itu kan pembusukan ya, tindak pidana korupsi, itu artinya pembusukan. Jadi perbuatan busuk ini mesti berjalan karena penegakan terhadap ZR itu yang luar biasa, hampir 1 triliun di rumahnya dan 51 kilogram emas ini tidak dituntaskan. Nanti ada yang ditahan gitu, ada yang dilindungi kalau saya bilang begitu. Sampai seorang panitra, Prof, berperan dalam menjembatani adanya suap penanganan perkara ini. Sejauh analisis Anda, bagaimana bisa sampai para hakim ini bisa menentukan rate harga untuk penanganan perkara itu? Pada umumnya begitu. Sorry, Prof Mahfud, Bu Yenti, mohon maaf. Sorry. Ngumpul sama-sama Prof di sini. Prof Mahfud, silakan Prof. Ya sama aja lah jawaban saya dengan Bu Yenti. Ya memang pada umumnya kasus itu kan tidak langsung orang nyuap ke hakim ya. Pasti melalui orang lain. Kalau di pengadilan yang aktif itu di berbagai tempat kan itu melalui paniteranya. Yang dulu di Sumatera Utara, di Surabaya, yang sekarang lagi, yang dulu selalu melalui panitera, karena pintu pertama untuk sebuah kasus itu panitera. Nah, oleh sebab itu mungkin penataan bagaimana sih panitera ini dibina, diawasi dan seterusnya, itu supaya betul-betul menjadi perhatian. Meskipun sudah bosan sih kita mengatakan gitu. Sejak dulu
Kita kan sudah berbicara sudah belasan tahun lalu agar kepanitraan ini diatur ulang. Ada dulu yang usul begini, panitera itu enggak usah lama-lama lah di sebuah pengadilan gitu. Misalnya letakkan di situ 6 bulan sudah itu pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain terus diputar begitu. Mungkin akan merepotkan, tapi itulah konsekuensinya kalau mau memperbaiki. Karena panitera itu semakin lama di satu tempat, semakin mudah itu mengatur perkara dan mengatur birokrasinya ke bawah, di birokrasi kepanitraan. Tapi memang pada umumnya semuanya melalui panitera ya, untuk bisa melakukan penyuapan itu. Dan Tetapi saya modusnya tahu ini menurut sebenarnya Anda sudah gaya lama yang juga dipakai seperti penanganan perkara sebelumnya, Prof. Mahfud? penanganan perkara sebelumnya oleh panitera oleh kejaksaan. Kalau kejaksaan menurut saya sudah bagus ya, melakukan belakangan ini sudah lebih agresif, profesional gitu ya, untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Meskipun kita terkadang merasa ada yang sebenarnya masih tertahan dari langkah kejaksaan itu. Ada 2 hal kalau kejaksaan itu menangani kasus itu. Biasanya kalau sudah mentok atau berhadapan dengan 2 entitas, itu kejaksaan mundur gitu. Misalnya apa? Menyangkut oligarki. Itu kasusnya lebar, gedar, itu sudah ada sebutan mengarah ke seorang oligarki yang kira-kira menyediakan dana politik tertentu, hilang kasusnya. Sama tuh kasus Pertamina sekarang, coba siapa yang dulu digembar-gemborkan katanya orang atas yang hebat, kasus pagar laut dan sebagainya. Lalu yang kedua biasanya kalau menyangkut pejabat. Jadi kalau sudah yang ada di belakang kasusnya oligarki dan pejabat aktif, biasanya pejabat aktif ya. Nah itu biasanya mandek, tidak jalan lagi dan mengorbankan orang-orang kecil yang apes saja sebenarnya, bukan yang karena perencanaan yang sungguh-sungguh gitu. Gitu aja. Dan tadi dalam visual kami juga menayangkan, Bu Yenti, bukti-bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung dalam bentuk mobil mewah, kendaraan mewah lah. Apakah dalam modus untuk pencucian uang, penyamaran uang kejahatan itu dalam bentuk barang-barang mewah ini saja atau bisa dalam wujud yang lain, Bu? Ya ini yang paling sederhana, yang paling mudah ya, yaitu yang ditelusuri paling mudah ya, barang-barang yang dibeli. Tapi bukan berarti di situ semua kan harus dihitung, ada matematis kan, cara matematis. Kalau nggak salah tadi kan jumlahnya 60 miliar, mobil-mobil itu kan mobil dan sebagainya itu berapa miliar kan, nggak sejumlah itu. Artinya kemungkinan masih ada yang disimpan. Hanya memang di Indonesia nampaknya orang itu cepat sekali tergiur melakukan kejahatan hanya ingin tampil mewah gitu ya. Sedih sekali saya, Prof. Hakim kok kepengen naik Ferrari itu bagaimana gitu ya. Salah satu indikator agar negara itu terlibat dari korupsi yang merajalela adalah hak pejabat-pejabatnya harus hidup dengan gaya sederhana. Nah ini indikatornya sudah dilanggar semuanya. Kemudian mereka mudah sekali, terutama adanya konflik of interest di antara 3 pilar tadi ya, antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu membuat bagaimana korupsi itu mudah terjadi di negara ini. Dan penyuapan atau korupsi yang dilakukan, yang menerima hakim, yang menyuap juga dipidana ya. Perusahaan-perusahaan itu adalah menunjukkan bahwa tingkat korupsinya sudah sangat parah ya, menunjukkan bahwa ini adalah merajalelanya korupsi di suatu negara, yaitu ketika hakim-hakim tindak pidana korupsinya justru dia melakukan korupsi ya dengan cara menerima suap. Jadi ada menerima suap, ada gratifikasi. Ini mungkin saya ingin menyampaikan bedanya gratifikasi dan menerima suap. Walaupun gratifikasi itu pidananya berat, tapi perbuatannya itu beda. Kalau menerima suap itu ada transaksional antara yang menyuap dan disuap. Tapi kalau gratifikasi walaupun menerima, tetapi itu tidak ada tawar-menawar. Jadi ini sangat memalukan berkaitan dengan hakim menerima suap. Artinya sudah ada tawar-menawar, transaksional. Miris ya, Prof. Saya miris sekali. Saya beberapa kali juga hadir di pengadilan gitu ya. Saya berpikir, rasanya kok males ya datang lagi, yang apalagi mengatakan yang mulia ternyata di belakang itu. Dan berkaitan dengan vonis onslah, ini beberapa kali terjadi berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, kepabeanan dan sebagainya. Ini sebaiknya kita eksaminasi. Saya masih curiga dengan 179 triliun yang dulu zamannya Pak Mahfud itu kan, keluar masuknya impor emas itu.
itu juga onslah. Dan hakimnya juga malah hakimnya juga bermasalah. Nah itu juga harusnya dibuka sekarang ini gitu. Hakim yang berkutat dalam penanganan perkara ini, Prof. Mahfud, pada akhirnya ada yang mengaitkan juga dengan masalah kesejahteraan hakim. Beberapa bulan lalu sempat ada juga kan pertemuan hakim dengan pihak DPR untuk masalah kesejahteraan hakim, masalah gaji hakim. Menurut Anda kalau dikaitkan ke arah sana cukup relate nggak? Saya sejak dulu tidak percaya ya pada teori bahwa hakim itu korupsi karena gajinya kecil gitu. Karena mereka yang korupsi ini ternyata kaya-kaya gitu. Yang hakim-hakim eh, hakim-hakim biasa yang sederhana, yang jujur biasanya mereka merasa cukup tuh dengan gajinya karena mereka membandingkan dengan orang yang lebih bawah, tidak membandingkan dengan yang lebih atas. Oleh sebab itu mungkin pembicaraan tentang kenaikan gaji hakim mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Apakah memang betul itu masalahnya kan gitu. Korupsi terjadi di mana-mana dan terus-menerus. Ini juga masih banyak yang tersembunyi dan mungkin ditunda ya oleh kejaksaan. Saya meyakini kejaksaan itu punya banyak hampir semua kasus-kasus besar di negeri ini masih banyak yang disimpan di sana dan menunggu giliran atau tertahan oleh karena situasi politik tertentu. Sebab itu kalau pertanyaannya Pak gajinya harus dinaikkan, ya saya kasihan pada hakim gajinya perlu dinaikkan. Tetapi itu sebenarnya bukan itu jawaban untuk memberantas korupsi. Jadi? Itu aja. Harus bagaimana untuk reformasi peradilannya kalau begitu? Penegakan hukum, pengawasan oleh atasan dan tentu integritas moral itu tadi. Itu karena ya itu tadi kalau mau bicara gaji, coba kasus-kasus korupsi semua itu kan mereka yang ada di penjara itu orang yang sudah kaya-kaya. Coba kayak si Sarov itu misalnya, di mana di rumahnya sampai ada uang 1 triliun misalnya. Itu kan ketika dia bekerja dan sebagainya itu sebenarnya gajinya udah besar karena dia pejabat di Mahkamah Agung dan hakim-hakim yang sekarang ditangkap itu kan sudah kaya-kaya semua. Kayak sebelum ditangkap gitu, bukan korupsi karena miskin, sudah sebelum ditangkap itu sudah kaya raya. Saya menghargai gaji itu harus naik lah untuk semuanya, bukan hanya untuk hakim, gitu. Oke, sehingga kalau membaca pola yang saat ini terlihat dalam proses pemeriksaannya, Bu Yenti, masih ada kemungkinan bahwa pihak-pihak lain yang masih dalam ranah peradilan tahap pertama ini ikut terlibat atau justru bisa lebih tinggi daripada itu? Iya, karena waktu Sarah Prikar itu kan tidak dituntaskan ya, sementara dia lama sekali. Kalau bahasa anak muda sekarang itu ternaknya masih banyak gitu yang belum ditangkap ya kan. Ini bahaya sekali kan. Karena waktu itu sayang sekali itu soal momentum yang paling dahsyat itu ya. Kan kita kecewa sekali ada hampir 1 triliun di rumahnya dan mungkin puluhan kali dia mempengaruhi, mengkontaminasi hakim-hakim yang kemudian hakim itu menjadi hakim-hakim yang busuk itu. Padahal dia kan bukan hakim sebetulnya, pejabat administrasi ya Prof ya. Nah, sekarang ini harus disadari, Ketua Mahkamah Agung harus betul-betul melihat bahwa promosinya salah, ya kan? Bagaimana merekrutmen untuk promosi. Faktanya, hakim ini kan waktu melakukan pada waktu dia wakil ketua ya di Jakarta Selatan. Nah, kok bisa waktu itu sudah melakukan ini kok malah dipromosikan jadi ketua PN? Artinya ada masalah dalam hal penempatan, promosi, rekrutmen dan sebagainya. Apalagi nanti berkaitan dengan kalau sudah jadi hakim agung harus tetap ada campur tangan dari DPR lah. Ini juga hal-hal yang harus dilihat lagi. Kemudian hakim tipikornya juga harus dilihat apakah tipikor hakim ad hoc tipikor itu betul apa tidak. Menurut saya tidak tepat karena ad hoc yang agak lama Prof ya. Kalau di luar negeri ya per kasus gitu. Jadi sekarang ini nanti yang akan mengadili siapa? Hakim yang mana? Apa kita masih percaya dengan hakim yang ada akan menghakimi para hakim-hakim ini? Itu. Oke, baik Bu Yenti, Prof Mahfud, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Mas Tifal, Bu Yenti, terima kasih. Sampai ketemu.